Kalau programnya DKM membangun masjid ini, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Tapi jangan lupa program memakmurkan masjid. Nah ini banyak orang di sinilah letak kesalahpahaman di sini. Pengurus masjid banyak kita dapati di mana-mana sibuk membangun masjid. Betul Pak ya? Tapi membangun manusianya itu jarang dilakukan. Dengan cara apa? Kalau televisi rusak, dibawa ke bengkel. Motornya rusak, bawa ke bengkel. Kalau manusianya rusak, bawa ke majelis-majelis ilmu. Bawalah ke masjid ini. Hadirkan para mubalik, memberikan ilmu-ilmunya kepada jamaah kita. Kenapa jamaah kita banyak yang tidak datang sholat berjamaah? Karena kurang pekanya pengurus masjid kepada jamaah. Ini mohon maaf, di mana-mana Pak, bukan di sini saja. Di mana-mana kita sampaikan. Selama ini konsep orang bagaimana memakmurkan masjid. Ini harus kita rubah. Tidak hanya memakmurkan masjid, tapi DKM masjid memakmurkan jamaahnya. Itu penting itu. DKM masjid dalam pengelolaan keuangan masjid tidak semata-mata fisik bangunannya. Salah. Tapi bagaimana masyarakatnya, jamaahnya, hidupnya bagus, cerdasnya dapat, ilmunya dapat. Kalau dapat ini kenyang dia, cerdas dia, dapat ilmunya, insya Allah dengan sendirinya makmurlah masjid itu. Kita banyak para mubalik di sini, ada Pak Kiai Rusdi Syafi'i, ada Pak Ustadz Anwar, Ustadz Aras, ada Pak Ustadz Yasin. Hadirkan mereka untuk mengisi kajian-kajian Pak. Banyak pengurus masjid di mana-mana takut menghadirkan penceramah. Kenapa? Takut mengeluarkan uang kas masjid. Bodoh itu Pak. Itu banyak pengurus masjid begitu. Saya bilang bodoh itu. Dia membodoh-bodohkan jamaahnya. Kenapa? Tidak menghadirkan guru-guru itu. Kalau orang Flores tak usah Pak, Bapak hadirkan. Kita sekolah kan sampai di pintu pagar aja Pak. Ini yang punya ilmu ini Pak. Jangan biarkan Pak Kiai Rusdi Syafi'i, jangan biarkan dia tenang aja di rumah. Pak Ustadz Aras, Ustadz Yasin, orang-orang Ustadz Anwar, orang-orang ini punya ilmu yang luar biasa Pak. Hadirkan mereka, para mubalik-mubalik ini. Kalau malas yang tua-tua, ada yang agak muda. Kalau Flores memang tak laku Pak. Saya sudah cek di mana-mana, tak laku Pak. Flores ini, yang orang tahunya baru masuk Islam semua. Apalagi muka kita ini kayak mirip-mirip pendeta Pak. Saya berapa kali Pak Pendeta, selamat siang Pak Pendeta. Akhirnya saya kemana-mana pakai peci ini Pak. Bukan karena alim. Kalau saya pakai topi, beberapa kali dipanggil pendeta. Makanya saya pakai peci ini Pak. Bukan karena alim, supaya orang tahu oh ini bukan pendeta nih. Ini Islam nih. Maka kita harus rubah ini Pak. Cara berpikir harus dirubah. Pengurus masjid harus berubah cara berpikirnya. Pengurus masjid tidak hanya berpikir bangunan masjid, tapi dia berpikir bagaimana jamaahnya dapat ilmu. Memang jamaah kita tidak masuk pondok pesantren, tapi kita hadirkan para pemilik-pemilik ilmu itu hadir di tengah-tengah kita ini. Buat kajian Pak. Hadirkan mereka. Keluarkan uang kas itu Pak. Jangan sampai orang sudah nyumbang uangnya itu ke masjid, sampai dia mati uang masih di bank Pak. Tak jalan uangnya disimpan di bank. Nah inilah yang harus diperhatikan.